Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Oleh karena itu, Tama tidak mau membuang-buang waktu bersamanya. Setelah meninggalkan gerbang, Tama langsung meninggalkan Taman Gantung. Devano buru-buru menyapanya dan berkata dengan gugup, "Tuan, kenapa kamu melakukan ini? Jika Nona Cynthia menemui kakek Anda untuk mengajukan keluhan, maka situasi Anda akan menjadi buruk." "Terus, apa masalahnya?" Tama mendengus. "Jangan kira dia dari keluarga Renza, tapi dia hanyalah bidaknya kakek. Dia ingin memanfaatkanku untuk kepentingannya, tapi juga tergantung pada apa tujuan kakek sebenarnya. Jika kakek tua itu benar-benar ingin memulai perang denganku, biarkan dia melakukannya." Setelah itu, Tama berkata lagi, "Alasan kenapa aku hanya memarahi dia, dan tidak memukul atau membunuhnya, adalah karena aku berpikir bahwa mereka masih memiliki hubungan darah denganku. Tapi jika mereka berani melakukannya, maka aku juga takkan segan-segan lagi. Karena mereka sudah mengabaikan garis keturunannya. Tidak peduli siapapun yang termasuk keluarga Renza, jika mereka berani menggonggong di depanku, aku akan langsung menghancurkan mereka. Jika ada yang berani melakukan apapun padaku dan keluargaku, aku akan langsung memusnahkan mereka." Saat ini, aura Tama sangat mematikan. Sampai-sampai Devano merinding ketakutan setengah mati. Pada saat ini, apa yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah apa yang keluarga Renza akan lakukan pada Tama nantinya, tetapi dia khawatir begitu keluarga Renza melangkah dan membuat Tama marah, dia takut dia tidak akan membiarkan keluarga Renza hidup. Jika itu benar-benar dimulai, keluarga Renza bukan tandingan Tama. Dia mengirim Tama sampai ke pintu Shangri-La dan dengan hormat berkata, "Tuan, kemana Anda mau pergi? Aku akan mengantarmu." Tama melambaikan tangannya, "Tidak, jangan antar aku, keluarga Renza akan curiga nanti. Pergi dan temui Cynthia, dan lihat apa yang dia rencanakan selanjutnya." Devano mengangguk sedikit, "Baik Tuan, aku akan pergi menemui bibimu dulu." Tama mengingatkannya, "Cari tahu rencana kepulangan Cynthia untuk melihat kapan dia pergi. Aku harus berhati-hati agar dia tidak menemui istriku, mengerti?" Devano tiba-tiba bergidik dan berdiri tegak dengan hormat berkata, "Tuan jangan khawatir, saya mengerti sepenuhnya." Tama tidak menaruh perhatian pada Cynthia, tapi dia juga khawatir Cynthia akan memikirkan cara lain untuk melukai Alena. Dia ingin membuatku menceraikan Alena atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian kembali ke rumah Renza. Tama menolaknya secara langsung. Lalu, jika dia pergi mencari istrinya, itu akan sedikit rumit baginya. Karena Alena masih belum tahu identitasnya aslinya, dan dia tidak berencana untuk memberi tahu dia. Setidaknya, dia tidak ingin istrinya mengetahui identitasnya sebelum dia menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya dan berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Setelah Tama pergi dan Devano kembali ke Taman Gantung, saat ini Cynthia sudah sangat marah dan darahnya mendidih. Meja makan yang ada di depannya telah digolengkan olehnya, dan semua makanan tercecer di tanah. Karena banyak gelas kaca pecah di tanah, manajer perempuan Taman Gantung takut Cynthia bisa melukai dirinya sendiri dengan gelas kaca, jadi dia bergegas dengan dua pelayan untuk membersihkannya. Cynthia sangat sedih dan marah tapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Melihat mandor datang dengan dua pelayan, dia langsung geram. Dia berdiri dan menangkap salah satu pelayan. Dia mengangkat tangannya dan menarik wajahnya, sambil memukulnya, sambil membentak dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu ke sini? Apakah aku menyuruhmu datang ke sini, hah?" Gadis itu ditampar beberapa kali, menangis dan memohon, "Nona tolong, tenanglah,
Aku takut Anda akan terluka oleh pecahan kaca, jadi aku segera datang untuk membersihkannya. Hati Cynthia masih sangat marah, dan bahkan meningkatkan sedikit kekuatan di tangannya, dan berteriak, "Anjing! Siapa kamu berani-beraninya memerintahkanku? Bila aku menyuruh masuk, kamu bisa masuk, tapi bila aku tidak menyuruhmu masuk, kau jangan pernah masuk." Melihat ini, manajer buru-buru melangkah ke depan dan memohon, "Nona, jangan marah, ini inisiatif saya sendiri, jadi silahkan marahi saya." Cynthia mengamati dengan marah, menendang manajer, dan membentaknya, "Kau juga berani-beraninya menggonggong di depanku. Kalian semua akan ku pecat. Kalian semua keluar." Manajer ditendang oleh Cynthia sampai terbaring di tanah, dan dia terkena pecahan kaca. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakit akibat terkena pecahan kaca. Tapi dia kesakitan memegangi perutnya, dan berkata kesakitan, "Perutku sakit Lela, tolong panggilkan aku ambulans." Lela adalah salah satu dari dua pelayan itu. Dia tidak dipukul oleh Cynthia karena dia berdiri agak jauh darinya. Begitu dia melihat manajer memegangi perutnya dan wajahnya kesakitan, dia langsung bertanya dengan prihatin, "Kakak manajer, kamu baik-baik saja?" "Tunggu, aku akan menelepon ambulan." Cynthia memandang manajer itu dengan jijik, dan berkata dengan jijik, "Akting macam apa yang kamu akan lakukan? Kamu berpura-pura kesakitan di depanku? Apakah kamu ingin aku memberimu uang?" Gadis yang sedang menelepon tiba-tiba menegur, "Kenapa Anda seperti ini? Manajer Nan sudah 3 bulan hamil, tapi Anda masih menendang perutnya. Jika dia sampai keguguran dan nyawanya terancam, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, itu tidak dapat menyelesaikan masalah." Cynthia tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu tidak sopan terhadapku. Kurang ajar kau." Gadis itu berkata tanpa menunjukkan kelemahan, "Kami juga manusia. Meskipun kami tidak setinggi kamu, kamu tidak bisa seenaknya kepada kami. Kenapa kamu memukul kami seperti itu?" Seketika ubun-ubun Cynthia seperti mendidih. Saat dia kecil dan tumbuh besar, dia hanya berperilaku seperti wanita baik di depan ayahnya. Tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya dan berbicara dengannya dengan nada seperti itu selain ayahnya. Tapi di sini hari ini, dia telah dihadapkan oleh Tama dan beberapa pelayan yang berani kepadanya. Saat ini, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa manajer Nana sedang hamil. Dia melangkah maju, mengambil ponsel gadis yang sedang menunggu jawaban telepon dan langsung membantingnya ke tanah. Setelah itu, dia segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengertakkan gigi dan membentaknya, "Beraninya kau berteriak kepadaku, apa kamu tidak tahu siapa aku?" Saat dia berbicara, Devano datang dan, ketika dia melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Melihat kedatangan Devano, Cynthia berkata dengan dingin, "Aku akan bertanya kepadamu, bagaimana kamu mengatur orang-orang ini? Beraninya mereka berteriak di depanku?" Ketika Devano melihat bahwa ketiga karyawannya telah dipukuli, dia tidak perlu memberitahu bahwa Nona sedang melampiaskan amarahnya dengan Tama kepada mereka. Jadi dia segera berkata dengan hormat, "Nona, jangan khawatir, mereka akan saya disiplinkan lagi. Saya akan mengantar Anda kembali ke kamar untuk istirahat dulu." Cynthia saat ini sudah tercekik oleh amarah, menatap Devano dan berkata dengan dingin, "Pecat ketiga sampah ini untukku dan blokir dia dari Shangri-La." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Lela lagi, sebelum berbalik dan pergi. Begitu Cynthia pergi, Devano buru-buru bertanya kepada ketiga karyawan itu, "Apa yang baru saja terjadi?" Lela tersedak dan berkata, "Tuan Devano, Nona Cynthia marah dan mengulingkan meja. Manajer Nana membawa kami untuk membersihkan pecahan kaca. Tapi, Nona Cynthia tiba-tiba membentak kami dan menendang manajer Nana. Manajer Nana sedang hamil, saya ingin menelepon ambulans untuk manajer Nana, dan Nyonya Cynthia menghancurkan telepon saya." Manajer Nana, yang sedang duduk di tanah dengan wajah yang kesakitan, berkata, "Tuan Devano, saya yang harus disalahkan untuk ini. Anda jangan marah kepada mereka.
Jika Anda ingin menghukum, tolong hukum saya sendiri. Devano menghela nafas dan berkata, ini adalah kesalahanku sendiri. Aku tidak bisa melindungimu. Aku akan memanggil seseorang agar segera membawamu ke rumah sakit. Selain itu, aku akan memberimu libur 1 bulan dan memberimu kompensasi masing-masing 20 jet. Setelah selesai berbicara, dia memandang manajer yang duduk di tanah dan berkata dengan serius, Manajer Nana, aku akan menghubungi dokter terbaik di Jakarta untuk membantumu menangani bayinya, dan memastikan bahwa anak itu baik-baik saja dengan segala cara. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.